Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Eh, Mudah-mudahan pada pagi ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa-masa yang sulit ini. Mudah-mudahan kita selalu di dalam perlindungannya. Beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah menetapkan PPKM, artinya ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah sekolah harus kembali lagi melakukan pembelajaran daring, dan saya sendiri sebagai pengawas juga akan melakukan kegiatan saya dalam hal ini adalah melakukan supervisi perangkat pembelajaran. Jadi kita akan melakukan supervisi, dan kali ini saya menggunakan fasilitas yang disebut OneDrive ya, OneDrive. Oke. Nah, di sini saya sudah memberikan link ya di sini pada setiap sekolah untuk Bapak Ibu guru langsung memberikan atau mengupload filenya mulai dari Prota, Promes, Silabus, Analisis KD, RPP, dan KKN. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan, walaupun belum maksimal, kami berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada sekolah-sekolah yang sudah berpartisipasi. SMA Wongtorjo bagus sekali, kemudian SMA 17 Agustus, ini sangat bagus juga, kemudian SMA NU Gobengsari, dan SMA Muhammadiyah, ada SMA Miftahul Ulum ya, walaupun hanya beberapa file seperti ini. Misalkan saya klik SMA 17 ya. Nah, di sini saya bagi menjadi beberapa folder. Yang pertama ini yang saya lakukan adalah pembelajaran di akademik. Nah, di sini sudah ada kumpul beberapa. Nah, saya ingin fokus pada analisis KD. Nah, ini analisis KD sudah beberapa yang mengumpulkan. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan SMA 17. Nah, masalahnya adalah bagaimana sebenarnya kita harus bersikap di masa pandemi seperti ini. Nah, ada ini seperti ini, oke. Nah, ini. Jadi pada masa seperti ini diperlukan strategi pengelolaan pembelajaran penilaian agar proses belajar mengajar tetap berjalan dengan kualitas yang tinggi. Kemudian juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan media, model, dan metode pembelajaran yang efektif. Kemudian ada tersedia fasilitas pendukung PJJ atau daring yang memadai. Nah, kemudian ini. Jadi KI-KD yang kita ajarkan tentu tidak sama dengan kondisi normal. Oleh karena itu, kemarin pemerintah lewat Kabalitbang mengeluarkan kurikulum untuk kondisi khusus ya. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Jadi ini mencermati KD-KD yang dihapus dikurangi. Jadi kalau itu Bapak Ibu langsung bisa memakai SK dari Kabalitbang ini langsung KD-KD yang sudah ditentukan. Nah, kemudian juga Bapak dan Ibu juga harus menganalisis KD dengan kompleksitas tinggi, kompleksitas sedang, dan kompleksitas rendah. Ini kaitannya dengan apa? Yaitu dengan pelaksanaan pembelajarannya. Nah, itu dilakukan secara daring kah, luring kah, atau tatap muka. Nah, seperti itu Bapak. Setelah saya koreksi, ada kebanyakan dari rekan-rekan belum menganalisis KD ya,
yang seperti yang diharapkan. Hal ini penting sebenarnya karena apa? Jadi dalam situasi seperti ini, dalam kondisi yang berbeda dengan biasanya, maka Bapak Ibu harus betul-betul menyeleksi materi mana yang bisa disampaikan secara daring. Ya, ini berkaitan dengan frekuensi kita menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet, kemampuan anak-anak juga mengakses dan sebagainya. Jadi materi-materi mana yang penting, kemudian materi mana yang harus memang kita tidak bisa dengan cara seperti itu dan harus tatap muka. Kemudian juga setelah mengetahui materinya, terus kita melanjutkan bagaimana cara kita menyampaikan, dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan penilaian. Ya. Jadi misalkan ini saya akan ambil salah satu, misalkan ini punyanya Pak Agus Suryanto ya, secara ekonomi. Nah, dia belum melakukan analisis seperti yang diharapkan. Ini analisis yang biasa aja, seperti pada kondisi normal ya. Nah, ini hanya seperti langsung ngambil di silabus. Ya, coba kita bandingkan dengan ini punya Ibu Dewi Karomika ya, ini dari SMA NU. Nah, beliau sudah mengadakan analisis, misalkan pada KD 3.1 ini materinya berpikir kritis, kemudian kompleksitasnya adalah rendah, ya rendah, mungkin bisa disampaikan secara luring gitu. Kemudian penilaiannya beliau memilih penugasan untuk penilaiannya. Nah, seperti itu yang kita harapkan, sehingga dengan menganalisis KD ini kita bisa langsung fokus ke sasaran. Demikian Bapak dan Ibu semuanya, supervisi perangkat pembelajaran saya kali ini. Saya akan terus memeriksa, dan saya berharap setelah ini kita akan bisa membuat semacam grup diskusi, mungkin di WA, mungkin di Instagram. Nah, di situ mewadahi diskusi antar Bapak dan Ibu tentang apa kesulitan-kesulitan yang dialami dan bagaimana penyelesaian. Dan itu tidak harus dari dirinya, bisa dengan teman-teman yang lain gitu. Kemudian juga mungkin dalam grup itu akan ditampilkan best practice dari teman-teman, dan itu bisa menginspirasi untuk rekan-rekan guru yang lain. Dan selanjutnya mungkin insya Allah saya akan melakukan supervisi pembelajaran yang insya Allah, karena itu saya sudah minta untuk rekan-rekan kepala sekolah mengumpulkan SK pembagian tugas dan jadwal, dengan harapan nanti saya bisa masuk di pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan, dan saya mungkin bisa memberikan saran perbaikan. Demikian Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru yang berbahagia, tetap semangat ya. Dalam kondisi seperti ini kita masih harus melakukan tugas, dan itu adalah kewajiban kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan anak-anak kita dalam situasi seperti ini harus terus belajar. Semoga upaya yang kita lakukan ini kelak akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mencabut pandemi ini dari bumi Indonesia atau dari seluruh dunia, sehingga kita bisa melakukan kegiatan secara normal. Semangat Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.